ini disponsori oleh springbedsurabaya.com, toko springbed termurah nomor 1 di Surabaya. Pelindungkasur.com, melindungi kasur dari tumpahan air dan ompol. Hai, jangan lupa sebelum lanjut di-subscribe dulu dong. Ya. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi sama aku Mifanti di channel Springbed Surabaya pastinya. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang jenis-jenis busa kasur yang ada di pasaran gitu ya. Biar apa sih? Biar tahu dong. Nah, kita tuh harus banyak tahu nih soal kasur, karena kasur itu kan sangat penting banget buat kita. Nah, salah satunya ada banyak banget pertanyaan tentang jenis busa kasur itu ada berapa sih, bedanya apa sih, kayak gitu-gitu kan. Nah, hari ini aku udah ngerangkum beberapa jenis busa yang ada di pasaran gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen beli kasur, kayaknya harus diperhatikan pengen kasur dengan busa yang seperti apa, jenis apa. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja. Nomor 1 yang paling umum kita jumpai adalah busa poliuretan. Nah, busa apa sih itu? Nah, poliuretan ini namanya tuh banyak banget. Jadi biasanya disebut PU foam atau polyfoam atau poliuretan foam. Nah, ini tuh reverse atau menuju kepada satu busa yang umum banget kita jumpai di pasaran, yaitu busa yang kuning-kuning gitu loh. Biasanya kita tahu kan yang di pasaran, kalau kamu pernah ke toko busa gitu yang ditumpuk-tumpuk, itu biasanya adalah poliuretan foam. Nah, contohnya itu kalau kamu tahu busa spons cuci piring, nah itu dia pakai poliuretan foam. Nah, itu seperti itu. Jadi busanya ya biasa, busa yang responsif gitu. Kalau kita tekan-tekan dia langsung kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah poliuretan foam. Nah, seperti itu. Jadi poliuretan foam ini banyak teksturnya juga, ada yang keras, ada yang empuk, ada yang sedang. Nah, seperti itu. Ya tergantung produsen ya, tergantung pabriknya mau bikin yang seperti apa. Nah, dia ini biasanya dipakai umum lah, dipakai di kasur busa, di spring bed. Ya pokoknya di gitu-gitu. Di sofa biasanya juga pakai poliuretan foam. Nah, itu seperti itu. Keunggulannya dari poliuretan foam ini, dia jelas terletak pada segi harga, karena ini udah umum banget kan gitu busanya dipakai, jadi harganya itu pasti lebih murah. Nah, itu dia seperti itu. Itu adalah poliuretan foam. Terus nomor 2 adalah memory foam. Nah, ini yang nggak terlalu umum gitu ya, memory foam, karena memory foam ini tuh kalau nggak salah aku baca-baca itu ditemukan oleh NASA buat baju-bajunya para astronot gitu loh. Jadi konsepnya memory foam ini pengen kita itu tidur tanpa ada tekanan dari kasurnya sendiri. Jadi kita yang neken, tapi kasurnya nggak memberikan tekanan apa-apa untuk kita. Nah, seperti itu kan. Kalau biasanya kalau aku tidur nih di atas kasur, aku kan masih merasakan adanya kayak tekanan, entah dari pegasnya atau apa gitu ya. Ini enggak sama sekali, karena ini konsepnya memang seperti itu, buat kita bisa tidur nyaman tanpa tekanan sedikit pun. Nah, seperti itu. Itu adalah memory foam. Nah, cirinya memory foam ini kalau bentuk fisiknya itu kayak poliuretan foam ya, tapi dia kalau kita pegang atau kita remes gitu, dia nggak kembali ke bentuk semulanya, itu bakal agak lama banget, karena dia akan mencetak bentukan tubuh kita gitu loh, mencetak bentukan tubuh kita secara alami. Nah, seperti itu. Tapi kelemahannya dia ini kalau kita buat tidur gitu ya, kita itu akan rasanya tuh akan tenggelam gitu loh dalam busa ini, karena kan tadi konsepnya kita tidur tanpa tekanan gitu ya. Jadi kita akan tenggelam di dalam kasur dan akhirnya kita susah bergerak gitu, karena kan nyeplak tubuh kita banget gitu ya untuk busa memory foam ini. Dan juga selain itu rasanya itu biasanya itu panas. Nah, ini yang banyak orang keluhkan tentang busa ini. Aduh, busa itu panas, nggak enak ya, seperti itu.
Nah, apalagi memory foam itu malah kita kayak agak tenggelam gitu di dalam busanya dan juga susah bergerak. Jadinya aliran udaranya itu agak sedikit bukan agak sedikit sih, kayak nggak lancar gitu. Jadi kita akan merasa panas seperti itu. Itu adalah memory foam, oke? Terus yang ketiga, ini yang hype abis, yang kayak orang-orang itu pada nyari gitu ya sekarang, itu adalah latex. Nah nih, latex itu sekarang lagi heboh banget karena ini kayak produk baru gitu loh, terobosan terbaru. Karena latex ini bahannya beda sama poliuretan sama memory foam. Kalau dua busa yang tadi itu kan langsung kayak kimia atau bahan-bahan kimia dicampur kayak gitu kan, jadi pure kayak kimia gitu. Tapi kalau latex ini dia terbuat dari getah pohon, jadi kayak karet gitu kalau kamu tahu. Jadi itu dari getah pohon, jadi pastinya dia tuh lebih alami, lebih kayak anti bakteri juga, dia punya sifat anti bakteri juga gitu ya, dan juga lebih awet. Nah, karena kan sifat dasar karet gitu kan, latex itu kan kayak karet gitu, jadi dia lebih awet dan juga rasanya itu lebih ini apa ya, kayak bouncy gitu loh, apa sih, kayak kenyal. Nah, kenyal ya, kayak kenyal gitu, lebih enak, lebih kenyal, dan juga dia tuh responsif, langsung kembali ke bentuk asalnya. Kalau kita remes gitu langsung kembali gitu. Dan itu kelebihannya latex di situ tadi, awet, lebih anti kempes ya, juga anti bakteri juga. Nah itu. Dan juga ini latex itu kan punya sifat kenyal alami gitu ya. Jadi walaupun dia nggak pakai pegas pun, kalau kasurnya full latex, dia masih tetap bouncy, tetap empuk gimana gitu. Jadi kita bisa mantul-mantul di atasnya. Nah seperti itu, itulah latex. Nah tapi kekurangannya memang dari segi harga ya. Kalau kita pastinya latex itu harganya lebih jauh dibandingkan poliuretan foam gitu. Jadi memang mahal sih. Cuma feel-nya itu beda banget deh. Kalau latex itu jempol banget, enak banget. Terus yang keempat, ini adalah rebounded foam. Nah, apa tuh rebounded foam? Rebounded foam ini adalah kayak busa yang terbuat dari kayak cacahan busa-busa kecil gitu yang dipres menjadi satu, sehingga dia ini lebih padat dan lebih firm, lebih density-nya itu tinggi banget gitu loh. Jadinya akan lebih awet. Nah, kenapa kok busa dicacah menjadi satu? Nah, kan kalau di pabrik kan pasti ada potongan busa gitu ya yang akan bakal dibuang gitu loh. Daripada itu dibuang, mending kan langsung aja dicacah lagi, terus dipres jadi satu, dan jadilah rebounded foam ini. Nah katanya digadang-gadang rebounded foam ini tuh lebih awet dibandingkan foam-foam biasa gitu, karena dia kan density-nya atau kerapatannya itu tinggi banget, sehingga nggak mudah kempes dan juga lebih awet. Nah seperti itu. Itulah tadi 4 foam yang ada di pasaran. Sebenarnya ada sih, masih banyak pengembangan dari foam-foam tersebut sih. Kayak misal memory foam itu nanti ada memo gel gitu ya. Karena memory foam dikasih gel atau apa seperti itu. Cuma dasarnya ini ada 4 ini tadi. Ada polyurethane foam, memory foam, latex, dan juga rebounded foam. Nah itu. Jadi kamu kalau pengen beli kasur, pengen tentukan aja foamnya yang kepinginnya yang seperti apa. Nah seperti itu. Jadi ini penting banget buat kita tahu supaya bisa menyesuaikan dengan keinginan kita dan juga feel yang kita inginkan tuh seperti apa. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe dulu kalau kamu merasa video ini berguna buat kamu. Oh iya, dan jangan lupa kalau butuh kasur, butuh bantal atau apa, langsung aja springbedsurabaya.com dan juga springbedmalang.com. Langsung aja klik di situ, kita banyak katalog spring bed, kasur busa, banyak banget, dan harganya juga ada, pastinya itu miring harganya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye, see you in the next videos.